Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semuanya. Kita hidup dari banyak penebusan, tapi anehnya kita paling mudah menertawakan kata itu. Padahal tanpa penebusan, manusia bahkan bangsa bisa runtuh. Banyak orang salah pengertian dan teranti tentang kata penebusan, bahkan memperolok-olok. Tapi di lain sisi berharap mendapatkan syafaat. Padahal baik penebusan maupun syafaat hampir sama arti dan tujuannya. Istilahnya saja yang berbeda. Penebusan sejak zaman dulu sering terjadi, baik penebusan dosa ataupun penebusan suatu peristiwa, tapi bersifat massal. Dari sinilah seharusnya kita memahami bahwa penebusan bukan konsep baru. Penebusan juga bukan milik satu agama saja. Penebusan ada skala kecil, menengah, bahkan skala besar tanpa batas. Ada yang terjadi secara personal, ada yang berdampak pada satu bangsa, bahkan untuk seluruh peradaban. Jadi aneh saja apabila ada berita atau ajaran yang berkata ada penebusan dosa dan peristiwa penebusan dosa agar tidak menyengsarakan suatu bangsa dan manusia, tapi justru berita ini diperolok-olok. Ironisnya, di saat bersamaan dia tanpa sadar telah menikmati penebusan hasil dari pengorbanan tokoh itu. Tidak yakin dan tidak percaya itu tidak masalah, tapi tidak memperolok-olok jauh lebih aman daripada memperolok-olok. Inilah yang disebut dengan netral. Dan sikap netral inilah yang seringkali lebih bijak daripada sok tahu tapi merendahkan keyakinan orang lain. Berikut contoh-contoh tokoh yang pernah menebus baik dalam wilayah agama maupun sejarah keduniawian. Yang pertama, ada Nabi Isa. Saya tidak ingin membahas secara detail karena berkaitan dengan suatu agama. Tapi saya sendiri bisa menyaksikan kebenaran peristiwa penebusan yang dilakukan oleh Nabi Isa sekitar 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Yang kedua, Dewa Krishna. Beliau pernah menebus nyawa Parikesit yang telah mati di dalam kandungan ibunya dengan cara Dewa Krishna menukarkan seluruh pahalanya demi nyawa Parikesit bisa hidup kembali. Beliau, Dewa Krishna, rela melakukan itu demi keberlangsungan kerajaan Hastinapura untuk kebaikan seluruh bangsa India dan keturunan Pandawa yang telah musnah dan terputus akibat ulah Aswatama. Yang ketiga, di Indonesia ada seorang tokoh wanita rela menanggung banyak penyakit dan merelakan nyawanya diambil demi damainya Indonesia saat itu. Apabila dia tidak menebusnya, akan terjadi kerusuhan luar biasa dan lumpuh ekonomi Indonesia. Akhirnya, beliau wafat di rumah sakit setelah menanggung rasa sakit bertahun-tahun. Yang keempat, ada Patih Kebo Iwa. Beliau rela mencabut nyawanya sendiri demi terlaksananya Sumpah Patih Gajah Mada, yaitu menyatukan seluruh Nusantara yang dikenal sekarang menjadi Indonesia. Tanpa pengorbanan dan penebusan Patih Kebo Iwa itu, mungkin Nusantara sampai detik ini tidak ada. Yang kelima, Patih Gajah Mada. Beliau rela bertapa
rela difitnah, rela dicaci maki, bahkan sampai moksa, demi hubungan suku Jawa dan suku Sunda bisa harmonis, agar tidak terjadi peperangan akibat peristiwa Bubat. Masih banyak tokoh-tokoh besar yang melakukan penebusan, entah itu penebusan dosa atau penebusan suatu peristiwa buruk dan lainnya. Ini terjadi di dunia agama dan keduniawian, khusus Nabi Isa atau di dalam Kristen dikenal sebagai Yesus Kristus. Sebenarnya saya bisa cerita panjang lebar, tapi karena berkaitan dengan suatu agama, terlalu berisiko saya bahas. Yang jelas seperti dituliskan di Quran, beliau akan turun di penghujung zaman, hari kiamat. Di situ manusia akan tahu persis tentang kesejatian beliau. Orang-orang yang memperolok-olok beliau akan malu sendiri dan kehilangan muka pada saat Nabi Isa atau Yesus Kristus menyatakan kesejatiannya kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sendiri pun tanpa umat muslim sadari juga telah melakukan proses penebusan itu demi umat Islam. Bedanya, beliau melakukannya di alam roh selama 1500 tahun lebih, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi saya tidak bisa cerita, sangat sensitif juga dibahas dan sulit diterima akal manusia. Suatu saat Anda akan tahu sendiri di kehidupan yang sekarang atau di kehidupan yang selanjutnya. Itu sebabnya khusus untuk murid-murid saya sangat melarang mereka saling menghina agama orang lain, karena berat nanti efeknya, berat nanti akibatnya setelah mereka mati. Ajarkanlah kepada keturunan kita untuk saling menghormati agama dan tokoh-tokoh agama orang lain. Agama yang satu dengan agama yang lain memang tidak boleh kita campur adukkan, tapi kita harus saling menghormati, saling toleransi untuk membuat hidup ini lebih damai. Semoga Anda semakin tercerahkan dalam spiritual ketuhanan. Boleh berbeda iman, boleh berbeda tafsir, tapi sebelum Anda menertawakan penebusan, jujurlah bertanya pada diri sendiri. Hidup kita hari ini berdiri di atas pengorbanan siapa? Silakan berbagi pandangan Anda tanpa menghina keyakinan apapun. Diskusi ini bukan untuk mengubah sebuah agama, tapi untuk mengubah cara kita memandang penebusan dosa dalam sebuah peristiwa. Demikian video ini sedulurku, sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.